Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kirap Sang Merah Putih, masih bersama rekan saya Davi Pratama dan juga saya Fani Imaniar. Dan sekarang saya akan ajak Anda, kami akan ajak Anda pemirsa menuju ke Camar Haenda, rekan Camar Haenda yang saat ini sedang bersama dengan pasukan berkuda kavaleri yang akan bertugas dalam kirap bendera nanti pagi. Ini pagi, masih pagi. Masih pagi. Silakan Camar. Ya, selamat pagi kembali Fani, Davi dan juga pemirsa. Benar sekali kalau tadi saya sudah ada di dalam Cawan Monas di Selasar Dalam. Saat ini saya sudah berada di Selasar Luar dari Monas dan bisa dilihat di belakang saya sudah ada penjagaan dari iring-iringan yang nantinya akan membawa bendera merah putih dan juga teks proklamasi menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Nantinya iring-iringan di belakang saya ini akan mengantarkan hanya sampai ke patung kuda saja dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pas Pampres. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, ini tepat di belakang saya sudah ada pasukan berkuda. Kita akan wawancara langsung komandannya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Danang. Oke, baik Pak Danang, ini Letkol Kav Danang Prasetyo selaku Danpas Danjen Kavaleri Kuda. Oke, baik. Bagaimana persiapannya? Apa yang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Untuk persiapannya Mas, kita sudah melaksanakan sebelum berangkat ke Jakarta, kita laksanakan pengecekan personil dan material, khususnya personil kita, kuda kita yang terlibat untuk kirap, untuk kita cek di satuan, kemudian kita sampai dengan berangkat hari ini untuk pelaksanaan kegiatan ini. Kalau biasanya kirap dilaksanakan dari Monas menuju ke Istana Merdeka, tapi sekarang menuju ke IKN. Bagaimana langkah-langkah hal yang dilakukan supaya berjalan dengan lancar, atau ada perbedaan misalnya untuk persiapan atau latihan dari pasukan sendiri? Ya. Kalau untuk perbedaan sebetulnya tidak ada Mas, karena untuk kirap kita laksanakan setiap tahunnya memang kita dilibatkan untuk kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-17 Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya untuk persiapan-persiapan yang lainnya, perbedaan antara tahun ini dengan tahun sebelum-sebelumnya yang kita laksanakan di Istana Negara, tahun ini kita laksanakan di IKN. Pada dasarnya kami sangat mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan di IKN. Kemudian diawali kegiatan di Jakarta ini untuk pelaksanaan kirap meskipun dari Cawang Monas, kemudian sampai dengan patung kuda untuk mengantarkan duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi. Baik, Komandan mohon izin kita akan eksplor rupa dari kuda yang akan dibawa hari ini. Ini ada berapa pasukan yang disiagakan? Untuk pasukan kita bawa kurang lebih untuk intinya 16 orang. Kemudian kuda yang kita bawa ada 18 ekor, 2 cadangan, mengantisipasi apabila kuda inti yang 16 ekor itu ada terkendala mungkin sakit ataupun dengan yang lainnya, sehingga cadangannya sudah ada. Gitu Mas. Komandan, ini bisa dijelaskan kudanya jenis apa dan bagaimana perawatannya kalau misalnya setiap hari selalu dilibatkan, setiap tahun selalu dilibatkan untuk upacara? Untuk kuda ini Mas, ini sudah persilangan antara kuda luar negeri Belanda dengan kuda lokal. Kemudian untuk kuda ini jenisnya crossback. Terus selanjutnya untuk persiapan-persiapan yang sudah kita laksanakan, tentunya kita laksanakan perawatan harian terhadap kuda-kuda ini. Pelatihan kuda ini kita sudah latih dari dia kecil atau dari mulai dilahirkan sampai dengan dewasa ini, sehingga dengan suara-suara, dengan keramaian-keramaian seperti ini, kuda ini terbiasa Mas. Oke. Artinya ini aman untuk bisa dipertontonkan kepada masyarakat banyak, karena Anda mungkin di sepanjang jalan akan banyak masyarakat juga yang menonton. Itulah keunggulannya kuda Satuan Denkavkut, untuk keramaian aman, kemudian bahkan untuk pertempuran pun seperti suara-suara tembakan atau apapun dia akan tetap aman. Oke. Ya. Baik. Biasanya selain digunakan untuk iring-iringan, kuda ini dipakai untuk apa, Pak? Untuk kegiatan protokoler, kita untuk mendukung kegiatan protokoler yang lainnya seperti kayak 17 Agustus di Istana Negara, kemudian HUT TNI di 5 Oktober nanti, insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan mengisi demonstrasi pasukan berkuda di Surabaya rencananya Mas. Baik, terakhir Pak Danang, nanti setelah iring-iringan ini artinya hanya sampai patung kuda begitu ya? Ajakan untuk masyarakat? Ya, untuk memang dari panitia selaku Gartab 1, kemarin sudah kita laksanakan rapat koordinasi terkait untuk tahun 2024 ini kita dilibatkan kirap hanya Cawang dari Cawang Monas sampai dengan patung kuda Mas. Oke. Demikian. Baik. Ajakan untuk seluruh masyarakat nanti untuk menonton pada pukul 8. Silakan. Mari masyarakat kita dukung untuk kegiatan peringatan hari ulang tahun RI ke-79.
supaya masyarakat berbaur untuk menyaksikan kegiatan kirap bendera pusaka yang akan kita laksanakan pada pukul 08.00 atau sesaat lagi. Untuk masyarakat, mari kita berbaur bersama-sama untuk menyaksikan kegiatan kirap ini. Terima kasih. Terima kasih Komandan atas informasinya. Pak Danang sehat selalu. Terima kasih, Mas. Ya, pemirsa, itu dia tadi perbincangan kami bersama dengan Danpas Kavaleri untuk pasukan berkuda hari ini. Selain dari pasukan berkuda, kita akan lihat dan juga eksplor apa saja iring-iringan yang nantinya akan mengantarkan bendera merah putih dan juga teks proklamasi sampai ke patung kuda. Nanti setelah dari patung kuda, ini akan beralih menggunakan dari iring-iringan pas pampres dan juga mobil rantas ataupun juga mobil penyiagaan dari PT Pindad, yakni mobil maung. Nah, di belakang saya ini juga ada iring-iringan dari marching band TNI dan juga Polri yang memang sudah disiapkan pula. Total, Fani, Davi, dan juga pemirsa, ada lebih dari 820 iring-iringan, sudah termasuk dari iring-iringan Paskibraka, Abang None, kemudian juga ada dari TNI Polri, dan juga pasukan berkuda yang tadi juga sudah kita lihat bersama. Namun yang paling penting, Fani, Davi, dan juga pemirsa, bahwa acara ini bisa ditonton langsung secara gratis oleh masyarakat yang ada di sekitar Jakarta. Jadi bagi Anda yang masih ada di rumah begitu ya, bisa langsung datang ke Monas untuk melihat prosesi kirap bendera untuk 17 Agustus 2024 di IKN Nusantara. Seperti yang tadi disampaikan oleh Danpas dari pasukan berkuda, bahwasanya penyiagaan ini memang selebrasi ataupun juga seremoni yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang berbeda hanyalah ujungnya saja, dimana kalau biasanya berujung di Istana Merdeka, ini akan berujung di IKN Nusantara di Istana Garuda. Sementara demikian, Davi dan Fani. Baik, terima kasih Camar Haenda melaporkan langsung tadi ya dari kawasan Monas. Bagaimana kita lihat pasukan berkuda bersiap, kemudian tidak hanya pasukannya yang harus siap, tapi kuda-kudanya juga harus siap, Fani. Betul, sudah dirawat sejak kecil, terus kemudian dilatih sedemikian rupa sampai tadi katanya yang akan bertugas ini mengatakan kudanya terlatih dan tidak gampang panik ketika ada suara bising ya, karena memang suaranya dalam prosesi kirap ini, saat prosesi kirapnya berlangsung juga pasti akan banyak sekali suara-suara dan juga keramaian, keriuhan yang akan kita dengar atau kita lihat ya. Ya, dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah di Kirap Sang Merah Putih.